Di atas kayu salib, Yesus teriak, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Supaya hari ini kita bisa teriak, "Aku bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan aku. Tuhan gembalaku yang menuntun tiap langkahku. Tuhan beserta dengan aku. Dia gembalaku, Dia menuntun aku, Dia memberkati hidupku." It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini kita masih bersuka cita merayakan bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita bangkit. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, sehingga kita hidup di bumi ini bukan hidup tanpa harapan. Kita hidup dengan harapan yang penuh, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Tuhan yang pernah merasakan apa yang kita rasakan. Dan Tuhan yang kita percaya ada buat setiap kita. Tuhan yang tersedia buat setiap kita. Alkitab menggambarkan sebelum Yesus melakukan pengorbanannya buat kita di atas kayu salib, jauh-jauh bertahun-tahun bahkan ribuan tahun sebelumnya, Alkitab menubuatkan tentang kematian Yesus. Di kitab Yesaya yang 2 hari lalu kita bahas. Tapi juga di kitab Mazmur, Alkitab menggambarkan apa yang Yesus rasakan, apa yang terjadi di atas kayu salib. Tapi Alkitab tidak berhenti sampai nubuatan tentang kematian, penderitaan Yesus. Alkitab melanjutkannya dengan menubuatkan apa yang bisa terjadi bagi kita yang percaya ketika Yesus mati di atas kayu salib dan kita memiliki dampaknya. Beberapa hari lalu, 2 hari lalu khususnya kita membahas Yesaya 53 bicara tentang kematian Yesus. Yesaya 54 bicara tentang apa yang kita alami buat kita yang percaya Yesus karena kematian Yesus di atas kayu salib. Pagi ini saya rindu membahas dari kitab Mazmur 22 dan Mazmur 23. Mazmur 22 menceritakan apa yang terjadi di atas kayu salib. Saya menyebutnya dari seruan kesakitan kepada seruan kebahagiaan, seruan sukacita, seruan iman. Karena Mazmur 22 dikatakan ayat yang pertama, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Bukankah ini yang Yesus katakan di atas kayu salib? Yesus mengutip Mazmur 22 ayat 1. Dan saya percaya bukan sekedar Yesus mengutip, tapi memang Mazmur 22 ayat 1 menubuatkan apa yang terjadi di atas kayu salib. Yesus ditinggalkan, Yesus sendirian. Yesus terpisah dari Allah. Supaya dampaknya pasal berikutnya terjadi buat kita yang percaya Yesus. Mazmur 23 ayat 1. "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dari keterpisahan, dari ditinggal, dari sendirian, kepada penyertaan Tuhan." Supaya hari ini saudara dan saya tidak mengalami keterpisahan dengan Allah. Karena Yesus di atas kayu salib sudah ditinggalkan. Supaya hari ini saudara dan saya disertai Tuhan. Supaya hari ini saudara dan saya mengalami penyertaan Tuhan. Supaya saudara dan saya hari ini ketika merasa sendirian, percayalah Tuhan menyertai kita. Kita tidak sendirian. Tuhan ada bersama dengan kita. Di atas kayu salib Yesus teriak, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Supaya hari ini kita bisa teriak, "Aku bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan aku. Tuhan gembalaku yang menuntun tiap langkahku. Tuhan beserta dengan aku. Dia gembalaku, Dia menuntun aku, Dia memberkati hidupku." Amin. Sama seperti yang dialami murid-murid ketika Yesus mati, mereka bersembunyi. Tapi di hari kebangkitan, Yesus kembali meyakinkan mereka bahwa Tuhan menyertai mereka. Sehingga mereka melangkah dari sembunyi kepada tampil. Dari ketakutan kepada memberitakan dengan berani Injil Kerajaan Allah. Dan kita tahu hari pertama ketika Roh Tuhan tercurah, Roh Kudus tercurah, Petrus yang menyangkal 3 kali justru tampil untuk memberitakan Injil. Dan akhirnya 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dari ditinggalkan kepada disertai. Supaya hari ini kita yakin dampak kayu salib membuat
kita disertai, saya menyebutnya disertai tanpa jeda. Nggak ada pause, tidak ada jedanya. Kita disertai terus-menerus selama kita hidup. Lalu yang kedua, saya mencatat dari kegelapan kepada ketentraman. Karena yang terjadi di dalam Mazmur 22 menggambarkan kegelapan yang mendalam, penghinaan, rasa sakit, bahkan sendirian. Dan Mazmur 23 ayat 4-nya dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Sekalipun aku jalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Jika Tuhan ada bersama kita, gelap menjadi terang. Jika Tuhan ada bersama kita, situasi yang menakutkan menjadi situasi yang menyenangkan. Jika Tuhan bersama kita, kita tidak perlu khawatir. Karena kematian di atas kayu salib, Tuhan mengubah kekelaman menjadi terang benderang dalam kehidupan setiap kita. Bahkan ini dinubuatkan di perjanjian lama kisah Daniel. Daniel yang percaya kepada Tuhan dilempar ke gua singa kelaparan. Saya percaya mungkin gua itu jadi gelap. Tapi ketika ada penyertaan Tuhan, bahkan singa tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Daniel. Dan akhirnya kita tahu Daniel keluar dari gua singa itu mendapat promosi dari Tuhan. Dan saya percaya inilah yang harusnya kita mengerti. Kalau kita sekarang berjalan dalam lembah kekelaman, ketahuilah bahwa Tuhan sudah mengubah kekelaman jadi terang benderang. Cerita kita bukan berakhir pada kekelaman. Kita akan lihat terang benderang. Karena kita percaya Yesus, karena kekelaman sudah dialami Yesus di atas kayu salib. Supaya hari ini kita memiliki kekuatan, kemampuan melewati lembah kelam tanpa takut dan keluar melihat terang benderang yang Tuhan sediakan buat kita. Yang kedua, yang ketiga, saya mencatat dari kekeringan kepada kelimpahan. Dari kehampaan kepada full, penuh, kepenuhan. Dari kekeringan kepada kelimpahan. Ayat 5 dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mazmur 22 menggambarkan bukan hanya penderitaan fisik, tapi juga penderitaan batin atau mental, keheningan, kesepian. Tapi Mazmur 23 menyatakan bahwa Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak. Tuhan menyediakan hidangan buat kita. Ingat ketika dua orang murid melangkah ke Emmaus menjauh dari Yerusalem karena kematian Yesus. Mereka tidak mengetahui Yesus bangkit. Dan Yesus jalan di tengah-tengah mereka, menemani mereka. Tapi mereka tidak mengenal itu Yesus. Dan setelah sampai di Emmaus, mereka memaksa agar Yesus berhenti sejenak. Dan ketika Yesus berhenti sejenak, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya. Yesus memberikan perjamuan bagi mereka. Dan Alkitab berkata di Lukas 24 ayat 31 dikatakan, terbukalah mata mereka sehingga mereka mengenal Yesus. Yesus menyediakan hidangan supaya mata rohani kita bisa melihat bahwa Tuhan ada bersama kita. Supaya kita tidak mengalami kekeringan rohani, supaya kita mengalami pengurapannya yang melimpah. Tapi juga saya percaya jika kita mengalami pengurapan, mengalami kepenuhan urapannya, kepenuhan kerohanian, maka apa yang kita perlu, apa yang kita butuh secara fisik, secara jasmani, kesehatan, keuangan, makan, minum, saya percaya Tuhan menyediakan bukan sekedar cukup, tapi lebih dari cukup. Jadi janji tentang apa yang menjadi dampak kayu salib nyata buat kita. Hari ini mengucap syukurlah. Yang pertama, kita tidak ditinggalkan, kita disertai tanpa jeda. Yang kedua, saya mencatat bahwa kita berjalan bukan dalam kekelaman, kita berjalan dalam terangnya Tuhan, ketentraman yang dari Tuhan. Yang ketiga, saya mencatat kita mengalami kelimpahan bukan kekeringan. Pagi ini saya tidak mengerti apa yang sedang saudara alami buat saudara yang menyaksikan Morning with the Word. Tapi firman Tuhan meyakinkan bahwa kematian Yesus tidak sia-sia.
bahwa kematian Yesus buat kita yang percaya mengubah segalanya buat kita, memberi dampak hebat dalam hidup kita. Dan saya mengimani jika kita mengerti kebenaran ini memerdekakan kita, membuat kita mengalami, menikmati, merasakan dampak dari salib Yesus. Puji Tuhan, pagi ini renungkan apa yang Tuhan katakan, kunyah itu di hati, di pikiranmu, serap sari-sarinya, biar energinya, vitaminnya meresap ke seluruh hidupmu, ke seluruh kerohanianmu, ke seluruh sel-sel tubuhmu, memberi kesembuhan, memberi damai, memberi sukacita, memberi semangat untuk berani melangkah lebih jauh. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan doa. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh indah. Kami diingatkan bahwa di perjanjian lama bahkan telah dinubuatkan kematian Yesus, penderitaan Yesus. Tapi tidak berhenti sampai di situ, dinubuatkan apa yang terjadi, apa yang bisa dinikmati akibat penderitaan dan kematian Yesus. Maka kami mengimani itu terjadi buat setiap kami yang pagi ini mendengar kebenaran ini. Berkati anak-anak-Mu, jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hati Tuhan menghibur, bahkan tidak ada pribadi yang Tuhan lewatkan, yang butuh jalan keluar Tuhan buka jalan. Setiap pribadi dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Jika Yesus sudah ditinggalkan, maka saya disertai tanpa jeda. Apapun masalah saya akan hadapi karena saya tahu Tuhan menyertai saya tanpa jeda. Jika itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, terus bertumbuh rohanimu. Tuhan berkati. Selamat pagi, see you!